Purbasari. Baik, Mbak Widya, umurnya berapa, Mbak? Umur 23 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang TBC paru dan penyebab penyakit-penyakitnya TBC paru. Nah, saya ingin menanya Mbak, di sini apakah Mbak sudah mendengarkan tentang definisi TBC paru itu apa sih? Belum tahu ya. Oh, belum tahu. Nah, di sini saya menjelaskan ya Mbak ya. Nah, TBC paru itu adalah penyakit akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang bersifat sistematik sehingga dapat mengenai hampir semua organ tubuh dengan lokasi terbanyak. Nah, di paru yang biasanya merupakan lokasi primer. Nah, TBC itu merupakan penyakit infeksi kronis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium. Nah, pada umumnya menyerang itu pada jaringan parenkim organ paru. TBC itu merupakan penyakit kronis dengan fase kekambuhan penyembuhan berulang. Nah, respon imun seluler beberapa utama itu pada patogenis TB berupa reaksi pelayat, type hypersensitivity atau OTH kayak gitu. Terus patologis yang menimbulkan suatu perkembangan lambat dari lesi granulomatous dengan akibat kerusakan jaringan yang luas, bebas dari TBC, nol kematian, penyakit dan penderita yang disebabkan oleh TBC kayak gitu Mbak. Nah, terus di sini apakah Mbak tahu tentang manifestasi klinis itu apa? Belum tahu. Oh, belum tahu. Baik, di sini saya menjelaskan ya Mbak ya. Manifestasi klinis itu ada gejala penyakit tuberkulosis dapat dibagi menjadi gejala khusus yang timbul sesuai dengan organ yang terlibat. Nah, gambaran secara klinis tidak terlalu khas, terutama pada kasus baru, sehingga cukup sulit untuk menegakkan diagnosa seklinik. TBC itu sendiri adalah yang pertama, demam tidak terlalu tinggi yang berlangsung lama, biasanya dirasakan malam hari, disertai keringat malam. Nah, kadang-kadang serangan demam seperti influenza dan bersifat hilang timbul kayak gitu. Nah, terus yang B ada sesak dan nyeri dada saat menarik nafas. Nah, terus ada penurunan nafsu makan yang berat badan. Nah, ada batuk-batuk selama dari 3 minggu dapat disertai darahnya kayak gitu. Terus perasaan tidak enak atau kayak lemah kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada patofisiologi. Nah, apakah Mbak tahu patofisiologi tuberkulosis itu apa? Belum tahu juga. Belum tahu juga. Di sini saya menjelaskan ya Mbak ya. Patologi tuberkulosis itu ada infeksi diawali karena seorang Helicobacter Mycobacterium tuberculosis. Bakteri itu menyebar melalui jalan nafas menuju alveoli lalu berkembang biak dan terlihat bertumpuk. Terus perkembangan Mycobacterium tuberculosis juga dapat menjangkau sampai ke area lain dari paru-paru atau lobus bagian atas. Nah, basil juga menyebar melalui sistem limfe dan aliran darah ke bagian tubuh lain, misalnya seperti ginjal, tulang, korteks, dan cerebri. Terus dan lain paru-paru itu tadi di labus atas kayak gitu. Nah, terus selanjutnya juga sistem kekebalan tubuh memberikan respon dengan melakukan reaksi infeksi. Neutrofil dan makrofag melakukan aksi fagositosis atau menelan bakteri. Sementara limfosit spesifik TBC menghancurkan melisisikan basil dan jaringan normal. Terus reaksi jaringan ini mengakibatkan terkumulasinya eksudat dalam alveoli yang menyebabkan bronkopneumonia. Infeksi awal biasanya timbul dalam waktu 2-10 minggu setelah terpapar bakteri. Interaksi antara Mycobacterium tuberculosis dan sistem kekebalan tubuh pada masa awal infeksi membentuk sebuah massa jaringan baru yang disebut granuloma. Granuloma terdiri atas gumpalan basil hidup dan mati yang dikelilingi oleh magnesium seperti dinding. Granuloma itu selanjutnya berubah bentuk menjadi massa jaringan fibrosa. Bagian tengah dari massa tersebut disebut dengan tubercle. Bakteri terdiri atas makrofag dan bakteri yang menjadi nekrotik yang selanjutnya materi yang penampakannya seperti keju. Nah, saya bentuk-bentuk keju gitu. Nah, terus hal ini tuh akan menjadi klasifikasi dan berakhir membentuk jaringan kogen, kemudian bakteri menjadi non-aktif seperti itu, Mbak. Terus di sini apakah Mbak tahu tentang jalan penularan TBC itu bagaimana? Kurang tahu. Baik, di sini saya menjelaskan ya Mbak ya. Penyakit tuberkulosis paru ini dapat ditularkan oleh penderita dengan hasil pemeriksaan BTA positif. Lebih jauh lagi, penularan TB paru ini dapat terjadi di dalam ruangan yang gelap dan lembab karena kuman. Tuberkulosis ini dapat bertahan lama apabila di kondisi ruangan yang gelap dan lembab tersebut. Nah, dalam hal ini, makin tinggi derajat kepositifan hasil pemeriksaan, maka orang itu makin berpotensi untuk menemukan kuman tersebut.
Nah, terus selain itu faktor yang memungkinkan seseorang untuk terpapar itu seberapa lama menghirup udara yang sudah terkontaminasi kuman. Nah, tuberkulosis itu tersebut dan konsentrasi percikan dalam udara itu sumber penularan adalah penderita tuberkulosis atau tuberkulosis di dalam paru yang menyebabkan kuman ke udara pada saat batuk atau bersin dalam bentuk droplet. Nah, inhalasi merupakan cara terpenting masuknya kuman penyebab tuberkulosis atau tuberkulosis paru ke dalam saluran pernafasan, yaitu melalui percikan droplet yang dikeluarkan oleh penderita saat batuk. Dapat juga melalui ciuman atau memegang atau menggunakan benda yang telah diterkena sekresi saluran pernafasan penderita kayak gitu, Mbak. Nah, di sini ada pemeriksaan diagnostik. Nah, pemeriksaan diagnostik itu dapat ditegakkan berdasarkan dari gambaran klinis, pemeriksaan mikrobiologi dan hasil radiologinya. Yang pertama ada pemeriksaan bakteriologi, itu diambil dari spesimen, dahak, cairan, pleura, cairan cerebrospinal, bilasan bronkus dan lambung, bronchoalveolar, lava, dan pengambilan spesimen dahak dilakukan 3 kali. Nah, yaitu sewaktu kunjungan pagi keesokan harinya atau setiap pagi 3 hari berturut-turut. Nah, proses pengiriman bahan dapat ditaruh di pot dengan mulut lebar, tutup berulir, penampang 6 cm, atau dibuat setiap apus di gelas objek atau menggunakan ke atas saring, dan pemeriksaan spesimen ini dilakukan secara mikroskopis dan biakan kayak gitu. Terus pewarnaan mikroskopis biasa dengan Zil-Nielsen, sedangkan fluorescent dengan aluminium rhodamin. Nah, kayak gitu. Kultur MTB dapat menggunakan metode Lewurtain-Jersen. Nah, terus ada interpretasi hasil dahak. Nah, apakah Mbak tahu interpretasi hasil dahak itu apa? Baik, di sini saya sebutkan, Mbak ya. Yang pertama itu ada BTA plus, itu 3 kali positif atau 2 kali positif, 1 kali negatif. Terus yang kedua ada BTA negatif, itu adalah negatif. Terus yang ketiga, jika hasil 1 kali positif, 2 kali negatif, kan BTA 3 kali lagi. Nah, terus interpretasi pembacaan dengan mikroskop dengan skala IUATUD itu biasanya tidak ada BTA dalam 100 lapang pandangan atau negatif. Terus yang kedua itu ditemukan 1 sampai 9 BTA dalam 100 lapang pandang, ditulis jumlah kuman yang terlihat atau terlibat. Nah, yang ketiga ditemukan 10 sampai 99 BTA dalam 100 lapang pandang, itu 1 kali biasanya, 1 positif. Terus ditemukan 1 sampai 10 BTA dalam 100 lapang pandang, itu 2 positif. Misalnya juga ditemukan kurang dari 10 BTA dalam 100 lapang pandang, itu 3 kali positif. Nah, terus radiologi. Nah, foto polos tora PA yang biasa dilakukan atas indikasi foto lateral, top lordotik atau oblik, SCT scan, dan dicucigai lesi TB aktif kayak gitu. Terus yang pertama itu ada gayangan berawan, kavitas bercak miler, dan efusi dalam enilateral. Terus ada pemeriksaan penunjang lain nih, misal analisis cairan pleura sampai uji Nivalta plus ekuas limfosi dominan glukosa rendah. Terus yang kedua ada biospy atau diambil 2 spesimen untuk dikirim ke laboratorium atau mikrobiologi dan histologi. Yang ketiga ada darah tidak spesifik termasuk limfosit yang meningkat, LID, jam pertama kedua dapat menjadi indikator penyembuhan pasien. Terus yang keempat di sini ada pencegahan penyakit tuberkulosis tuh. Mbak pernah tahu nggak penyakit yang apa sih tuberkulosis, pencegahannya bagaimana? Kurang tahu. Baik, di sini saya jelaskan ya, Mbak ya. Pencegahan penyakit tuberkulosis tuh di sini ada. Biasanya tuh paham etika batuk efektif. Biasanya di sini nanti saya jelaskan di lain hari ya tentang paham batuk etika batuk efektif. Terus yang kedua ada menggunakan masker ketika kontak dengan orang lain. Nah, terus mendesain rumah bersih dan rapi, terus ventilasi yang cukup, pencahayaan secara langsung, membuang dahak di tempat yang susah didekati orang lain, begitu Mbak. Apakah di sini Mbak sudah jelas? Baik, di sini apakah Mbak ada pertanyaan? Ada. Baik, apa Mbak pertanyaannya? Apakah penderita TBC sulit hamil? Baik, di sini saya akan jelaskan ya, Mbak ya. Penyakit TBC itu biasanya tidak hanya menularkan penyakit, namun TBC ini juga menyebabkan wanita tuh susah hamil, Mbak, karena penyakit. Baik, Mbak, di sini tuh saya ada brosur
agar Mbak bisa lihat-lihat atau Mbak bisa baca-baca ya. Ini Mbak brosurnya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Di sini saya juga ada video untuk pengetahuan lebih lanjutnya ya Mbak ya. Ya. Saya setel. Perkiraan jumlah pasien TBC di Indonesia saat ini berjumlah 840 baru 60%-nya yang dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. 40%-nya atau kira-kira 336.800 kasus TBC belum berobat atau belum dilaporkan. Bahkan setiap hari sekitar 300 orang di Indonesia meninggal karena TBC. Wah, bukan angka yang sedikit ya. Lantas, apa sih sebenarnya TBC itu? Tuberkulosis, sering disingkat TB atau TBC, adalah penyakit penular langsung yang disebabkan oleh kuman TBC, Mycobacterium tuberculosis. Kuman TBC hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop, yang terlihat berbentuk batang dan sifatnya tahan basah. Oleh karena itu, kuman TBC sering disebut sebagai bakteri tahan asam. Kenapa sih TBC ini masih menjadi masalah besar di Indonesia? Yang pertama, belum semua fasilitas kesehatan memberikan pelayanan yang optimal untuk pasien TBC. Kedua, belum semua lapisan masyarakat sadar untuk berobat ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit jika batuk lebih dari 2 minggu. Ketiga, belum semua lapisan masyarakat paham tentang penyakit TBC, bahayanya, cara penularannya, pengobatannya, dan pencegahannya. Bagaimana kuman TBC ditularkan dari pasien ke orang di sekitarnya? Penularan kuman TBC terjadi melalui droplet, percikan air mudah yang keluar saat pasien TBC batuk, bersin, tertawa, atau berbicara. Kuman TBC tersebut selanjutnya akan terhirup oleh orang yang berada di dekat pasien tersebut. Siapa saja yang berisiko tinggi tertular TBC? Anak balita, lanjut usia, remaja, pasien diabetes mellitus, orang tertinggal di rumah yang padat penghuninya, gizi buruk, dan pasien HIV. Baik, cukup sekian Mbak videonya yang dapat saya paparkan. Di sini Mbak, apakah sudah jelas yang saya paparkan dari tadi dan mengenai video dan brosur yang setelah saya bagikan? Sudah. Baik, jika Mbak sudah jelas, saya ingin bertanya ke Mbak ya. Baik, saya ingin bertanya Mbak, kan tadi saya sudah memaparkan tentang definisi tuberkulosis paru. Nah, apa sih yang dimaksud dengan definisi tuberkulosis paru itu Mbak? Depresi paru adalah penyakit akibat infeksi bakteri Mycobacterium TBC yang bersifat sistemik sehingga dapat mengenai hampir semua organ tubuh. Baik, sudah benar ya, sudah pintar berarti. Terus di sini ada manifestasi klinis. Nah, apa sih yang disebut manifestasi klinis tadi yang saya sebutkan? Gejala penyakit TBC dapat dibagi menjadi gejala khusus yang timbul sesuai dengan organ yang terlibat. Baik, terus tadi saya menjelaskan tentang patofisiologi. Nah, di sini tuh patofisiologi yang dapat saya paparkan tadi mengenai biasanya apa sih Mbak? Bisa tolong disebutkan? Infeksi diawali karena seorang menghirup bacil Mycobacterium TBC. Baik. Terus tadi ada jalan penularan TBC. Nah, jalan untuk penularan tuberkulosis itu apa Mbak? Jalan penularan TBC, penyakit TB paru ini dapat ditularkan oleh penderita dengan hasil pemeriksaan BTA positif. Jadi, sudah jelas ya Mbaknya. Terus di sini tuh ada pencegahan. Nah, pencegahan penyakit tuberkulosis itu ada apa saja sih Mbak? Tentang pencegahan agar kita bisa mencegah penyakit tuberkulosis. Ya, pencegahan penyakit TBC ada 3 macam, yaitu paham etika batuk efektif. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, pencahayaan secara langsung. Baik, ternyata Mbaknya sudah jelas ya. Baik, di sini ketika Mbak
Ketika Mbak sudah jelas tentang video dan pemaparan yang saya jelaskan tadi, nanti dibuka-buka ya Mbak, brosurnya dibaca-baca, dilihat-lihat. Nah, jangan sampai Mbak mengalami penyakit tuberkulosis. Nah, jika begitu saya pamit dulu ya Mbak ya. Mohon maaf apabila ada salah kata, tindakan dan perlakuan saya yang kurang berkenan di hati Mbaknya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi.